Amin. Ah, selesai makan, sekarang kita mau tanya-tanya sama Ustaz. Tadi kan rencananya tuh awalnya itu berapa, empat tempat tuh Ustaz? Tadi rencananya itu mau 5 tempat. Oh, lima tempat. Ya, tempat kelima itu kan kita dos yang terakhir itu mau kita pecah. Jadi sesampainya di sana ternyata tempat yang harusnya kita tuju itu kan kita menuju tempat yang dekat. Sehingga sampailah tadi ke tempat yang di situ ada sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri pertama di pelosok TTS ini bersama Ustadz Awal tadi. Nah, kemudian setelah itu kita ke Nukniti. Yang pertama tadi itu setelah OBSA itu Taineo. Nama kampungnya itu Taneun. Nah, setelah itu kita ke Nukniti. Dari Nukniti kita ke Semben. Nah, ini kan tempat-tempat yang sudah lokasinya ya sudah cukup jauh-jauh, bukan hanya beda desa, sudah beda kecamatan kan begitu tadi. Setelah dari Semben, kemudian kita melakukan perjalanan yang tadi ke Masjid Al-Muhajirin. Ini masjid yang dibangun oleh teman-teman dari TNI. Nah, ini tadi ada rumah Quran yang ada rumah Qurannya. Ustaz Soleh. Dari situ baru tadi kita melanjutkannya lagi itu ke Taenoe. Dari Taenoe tidak bisa kita lanjutkan lagi ke Oenasi. Nah, ini rute terakhir. Sebabnya yang pertama kendalanya itu kita masuk dari jalan besar ke Taenoe ini sudah cukup jauh. Karena nanti dari Taenoe ke Oenasi ini pun kita melalui jalan yang panjang, melalui jalan besar, setelah itu masuk lagi nanti ke dalam itu cukup jauh juga. Nah, jadi alasan jauh tidak menjadi persoalan. Yang jadi menjadi persoalan tadi yaitu kita sudah kekurangan bahan bakar. Sementara di sana itu tidak lagi ada yang jual bensin atau bahan bakar. Ada pom mini, tetapi pom mini ini ya jauh posisinya dan belum tentu ada, kalaupun buka ya belum tentu ada bensinnya itu. Dan kalau sudah waktu malam itu jarang sekali ada pom mini yang masih buka di sini. Jadi ya kurang lebih seperti itu perjalanan tadi, dan itu belum semua masjid yang ada di pelosok ini yang kita datangi tadi dulu. Sebab tadi beberapa tempat itu kan sebagian dan yang lebih jauh-jauh lagi itu masih ada. Jadi kita mengambil rute yang sekiranya ya perjalanannya itu sedikit mudah. Nah, menurut secara geografisnya mudah, tetapi secara prakteknya itu kan tentu jauh lebih lumayan susah dengan model jalan ya. Kalau istilah orang di sini jalannya itu batu lepas jalannya, jadi bebatuannya itu ya masih bebatuan yang lepas, belum ada pengaspalan. Dan itu daerah sana saja yang kita datangi itu belum semua masjid kita datangi, kita masuki, kita bagikan Al-Quran, kita bagikan buku. Nah, belum lagi nanti di daerah TTS ini ya, Kabupaten Timur Tengah Selatan ini nanti ada istilahnya daerah selatan lagi di sana, itu kecamatan selatan itu ada beberapa masjid itu yang juga itu jangkauannya sulit. Nah, mudah-mudahan dari pesantren Al-Hilal besok-besoknya untuk terus mengirimkan, mendukung daripada perjuangan kami yang ada di Kabupaten TTS ini secara khusus, secara umumnya di Nusa Tenggara Timur. Dan lagi-lagi yang penting untuk kami sampaikan kepada donatur, yang pertama
pertama ya, terima kasih banyak sudah ikut membantu, berpartisipasi, berkontribusi yaitu untuk memajukan daripada Muslim pedalaman TTS ini, yaitu dengan usaha mengirimkan Al-Quran, mengirimkan buku. Tetapi lagi-lagi harapan kami, setelah kami mengucapkan banyak terima kasih, semoga itu semua menjadi amal jariahnya. Dan yang lebih penting lagi, janganlah ini dijadikan yang pertama dan yang terakhir. Tapi bagaimana ada kesinambungan, bantuan, berupa buku-buku yang penting di sini nih. Sebagaimana buku tata cara wudhu, tata cara sholat, urusan jenazah. Di sini nih masih banyak. Bukan untuk anak-anak. Buku-buku itu bukan untuk anak-anak. Tetapi itu untuk orang tua. Bahkan di sini ini miris. Ada kalau istilah di Jawanya itu ya mudin. Dia diangkat jadi mudin, jadi Pak Imam. Tapi kadang kalau ada kematian itu takut dengan mayat. Jadi terpaksa kami yang dari istilahnya ya kami yang ada di kecamatan ini ya dari kota itu yang pergi ngurus mayat. Itu semua karena kurang pengetahuan. Bukan tidak berani tapi karena kurang. Makanya buku-buku yang sifatnya amalia ibadah harian. Bagaimana tadi saya sampaikan, mulai dari urusan toharoh, lebih-lebih urusan buku-buku yang sifatnya itu fikih wanita, tetapi secara ringkas, contoh membahas tentang haid, nifas, itu sangat penting dan diperlukan di sini. Kemudian masalah toharoh, mulai dari urusan najis, mulai urusan mandi wajib, nah itu semua dibutuhkan. Mudah-mudahan tuan-tuan semua yang ada di sana, khususnya Yayasan Al-Hilal dan teman-teman Muslim yang lain untuk berkenan membantu kami, membantu perjuangan kami untuk membina daripada sahabat ataupun umat pedalaman di Pulau Timur sini, umat Islam khususnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan satu lagi, sebagaimana yang saya sudah pesan tadi sama Ustaz Kadila. Biasanya kalau di sini saya cerita, teman-teman di pedalaman sini nih kalau zakatnya itu mereka menunaikan zakatnya itu menggunakan jagung. Karena itu makanan pokok mereka. Nah, dan biasanya ketika menjelang pertengahan Ramadan, akhir Ramadan, kami melakukan safari Ramadan ke tempat-tempat pedalaman sana, ya membagi sembako berupa beras, minyak goreng, ataupun gula. Itu untuk membantu mereka dalam urusan membagi urusan makanan itu. Dan sehingga dengan hal seperti ini, ternyata setelah bertahun-tahun kita melihat perkembangannya itu bagus. Bagusnya di mana? Jadi orang-orang memang yang betul-betul awam, rumah jauh dari masjid, pengetahuan tentang Islam tidak diketahui betul-betul, hanya tahunya itu ya saya ini orang Islam, praktek sholat dan lain sebagainya itu tidak paham. Tetapi dengan pembagian sembako itu, justru itu yang membuat hati mereka itu semangat. Dalam arti, oh ternyata orang Islam ini kami tidak sendirian, diperhatikan juga sama saudara-saudara kami yang lain. Nah ini poin yang pertama itu. Jadi tumbuh ukhuwah Islamiyahnya itu mereka merasakan, sehingga dengan sebab sembako itu yang akhirnya apa? Mereka sudah mulai merapat ke masjid, mulai bergabung dengan muslim-muslim yang lain yang di sekitar situ, mulai bercengkrama dengan para imam masjid, para ustaz. Dan yang lebih menariknya lagi, agama selain Islam pun sedikit tertarik. Nah, dalam hati tertarik itu ya mereka melihat, oh ternyata orang Islam di kampung didatangi oleh muslim yang lain dari kota, dibagi-bagi. Nah, akhirnya apa? Hati mereka itu
sedikit ada semangat sehingga pertanyaan mulai menanyakan tentang Islam, mulai menanyakan tentang Islam. Nah, ini yang kami rasakan. Jadi ya mudah-mudahan nanti kalau ada kelebihan daripada harta ataupun apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada saudara-saudara semua di sana, tentu sekali lagi membantu perjuangan dakwah kami yang ada di Pulau Timur ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Haris. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi Ustaz Haris, memberikan kesehatan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan atas segala urusan Ustaz Haris sekalian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.